GMDSS, yaitu singkatan dari Global Maritime Distress and Safety System. Ini adalah suatu sistem dan peralatan yang harus ada di kapal. Bahkan setiap perwira notis yang belayar di kapal harus memiliki sertifikat GMDSS ini. Untuk itu, marilah kita lihat sepintas-lintas tentang GMDSS itu apa. Di sini akan saya tunjukkan walaupun tidak selengkap-lengkapnya, hanya sepintas-lintas saja. Dalam GMDSS, komunikasi dibagi menjadi dua. Ya, sistem komunikasi dalam GMDSS dibagi menjadi dua. Satu yaitu yang melalui satelit, bahwa sekarang ini di luar angkasa bumi ini ada banyak sekali satelit. Di antaranya yaitu satelit yang digunakan untuk komunikasi di laut khususnya. Yang kedua, komunikasi terestrial ini masih yang lama, menggunakan gelombang radio, komunikasi dengan sistem menggunakan gelombang radio tanpa melalui satelit. Yang untuk satelit, yaitu ada dua macam, satelit maritim, satelit di laut untuk kapal yang sangkut paut dengan kapal, yaitu Inmarsat, singkatan dari International Maritime Satellite. Baru yang di bawah ada lagi satelit yang disebut Cospas-Sarsat. Ini adalah satelit gabungan, ada milik beberapa negara, antara lain Prancis, Kanada, Rusia, dan lain. Makanya disingkat Cospas-Sarsat. Ini singkatan dari bahasa Rusia. Kosmическая Система Поиска Опроник Судов. Kosmическая Система Поиска Опроник Судов. Ya, artinya sama dengan SARSAT, Search and Rescue Satellite ID Tracking. Jadi yang ini mungkin banyak dipakai untuk komunikasi biasa, hubungan komunikasi dengan voice maupun dengan telex, tapi yang ini lebih banyak dipakai untuk keselamatan di laut. Bisa juga keselamatan penerbangan yang Cospas-Sarsat ini. Nah, yang terestrial yaitu menggunakan gelombang radio, ada tiga macam, yaitu high frequency, medium frequency, dan very high frequency. Ya, tinggi rendahnya frekuensi itu dibagi dalam tiga kelompok untuk komunikasi. Tapi yang sebenarnya satuan daripada gelombang radio seperti di atas ini, yaitu ini pembagian daripada satuan frekuensi, yaitu 1 kHz. Ukuran frekuensi itu disebut hertz, karena mungkin yang menemukan tuan hertz. Ya, 1 kHz 1000 Hz. Kemudian megahertz 1000, kalau dihitung hertz 1 juta ini. Kemudian gigahertz 1 miliar. Kemudian 1 terahertz sama dengan 1 triliun hertz ini. Kira-kira gitu. Ini mengenai satuan frekuensi. Nah, untuk komunikasi GMDSS, sistem komunikasi GMDSS menggunakan 3 frekuensi, yaitu high frequency, medium frequency, dan very high frequency. Yang disebut high frequency yaitu
3 MHz sampai 30 MHz. Ini disebut high frequency. Yang medium yaitu 300 kHz sampai 3 MHz. Yang very high 30 MHz sampai 300 GHz. Ya, ini yang very high. Ini high ya, ini medium, high, very high. Ya, kira-kira gitu. Terus mengenai Inmarsat, ya, Inmarsat. Nah, ini aplikasinya di kapal yaitu ada Inmarsat standar A, standar C yang jadi persyaratan untuk menurut SOLAS di kapal, ya. Yang T ini artinya TRX ini artinya transceiver, bisa memancar, bisa menerima. Kalau yang R menerima, yang T hanya transmit ini. Ya, jadi ini peralatan yang ada di kapal. Kalau yang standar A, C, dan ini banyak sekali modelnya, ada B, ada M, dan sebagainya. Ya, tentunya ini dipakai untuk komunikasi telek dan voice, bisa suara, bisa masuk ke telepon dan sebagainya, walaupun kapal di tengah laut lepas. Baru berikutnya EGC, Enhanced Group Calling, ini untuk panggilan tertentu, kelompok tertentu. Ya, untuk sekedar hanya menerima saja di kapal. Baru berikutnya L-band EBREP, jadi ini adalah perangkat EBREP yang menggunakan satelit Inmarsat. Nah, umumnya di kapal itu EBREP menggunakan satelit Pasparsat secara khusus. Tapi mungkin juga kalau EBREP-nya menggunakan Inmarsat, satelitnya ada fasilitas dari Inmarsat untuk EBREP. Berikutnya Kopassarsat, ya, yaitu melayani EBREP, ya, EBREP 1.5 MHz dan satelit dan EBREP 406. Umumnya di kapal menggunakan satelit EBREP 406 MHz. Ya, perlu diketahui juga bahwa EBREP ini ya hanya bisanya untuk memancar transmit dari EBREP ke satelit, satelit baru ke pihak darat, ya, di jaringan di darat. Ini untuk EBREP. Jadi hanya bisa transmit EBREP. Tidak, alat itu gunanya untuk pada saat mara bahaya, umpamanya kapal tenggelam, orang diskoci, minta tolong ke pihak jaringan menggunakan EBREP. EBREP-nya dihidupkan, semua seluruh dunia akan menerima sinyal itu dari EBREP. Ya, ini Kopassarsat, ya. Berikutnya yang terestrial tetapi yang high frequency, yaitu untuk radio di kapal, ya, untuk bisa voice, suara, ya. Jadi bisa transmit, bisa ngirim, bisa menerima, ya. Di kapal ada perangkat radio dengan frekuensi high, bisa berbicara, berkomunikasi dengan pihak darat, baik pakai suara maupun pakai telex. Berikutnya high frequency untuk digital selected call. Ini singkatan DSC, digital selected call. Ini hanya transmit, yaitu untuk memberitahukan apabila suatu kapal minta menyiarkan berita mara bahaya, didahului dengan digital selected call. Jadi nanti akan menimbulkan nada tinggi rendah, ya, nit, nut, baru nanti disiarkan berita bahaya itu. Ya, ini perlengkapan ini melekat mungkin di high frequency ini, ya, karena DSC ini ada juga yang di PHF,
Ya, kira-kira gitu. Yang berikutnya high frekuensi untuk NBDB, narrowband direct narrowband direct printing. Ini bukan B, ini P, NBDP ya. Jadi narrowband direct printing. Jadi ini telek. Bisa ngirim, bisa nerima. Bisa ngirim ke pihak lain di darat, bisa juga menerima berita telek dari darat menggunakan NBDP. Jadi tinggal ngetik semacam ya handphone lah kira-kira gitu. Menggunakan handphone itu. Selanjutnya untuk medium ya, untuk yang medium. Nah, medium frekuensi yaitu yang MF bisa transmit, receive juga bisa voice. Ya, bisa ngirim berita, komunikasi dengan pihak darat, pihak kapal lain dan sebagainya dalam bentuk suara. Ya, bukan telex ya, tapi suara. Ini TRS artinya transceiver, bisa memancar, bisa menerima. Kemudian DSC ya, digital selected call, sama dengan yang ini. Ya, ini kalau ini dengan PHF, ini dengan medium ya, medium frekuensi. Dipasang juga DSC yang memberikan nada tinggi rendah sebagai awal untuk menyiarkan berita mara bahaya. Selanjutnya yaitu NAVTEC, Navigational Telex, yaitu khusus perangkat untuk menerima ya, untuk menerima informasi dari penyiarnya ya, dari stasiun NAVTEC, khususnya mengenai berita-berita safety, keselamatan. Ya, ini NAVTEC. Jadi hanya bisa menerima. Ini perangkatnya harus ada di kapal juga. Nanti tentang peralatan ini SOLAS sudah menentukan, tergantung di mana kapal itu nanti belayar. Ya, jadi ada beberapa area akan ditunjukkan berikutnya. Selanjutnya untuk yang very high, ya ini PHF ya, biasanya ini yang dipakai untuk komunikasi di kapal, antara kapal darat, antara kapal dengan kapal, ya sama juga. Ini bisa transmit, bisa receive, ya dengan very high ini. PHF dengan kalau di kapal mungkin pakai channel-channel itu frekuensinya, ya tinggal ngatur channel berapa, 1, 2, 3, 4, 5 terus dan sebagainya. Ya, ini tinggal memindahkan channelnya saja, mau berkomunikasi di channel berapa. Jadi bisa mengirim dan bisa nerima. Berikutnya, very high frekuensi DSC sama ini. Jadi prinsipnya untuk mengirimkan berita awal daripada berita mara bahaya. Ya, mengirimkan nada tinggi rendah sebagai awal pengiriman berita bahaya, sehingga semua stasiun penerima baik kapal maupun di darat sebelum menerima berita terlebih dulu sudah menerima nada tinggi rendah dari perangkat ini. Untuk seterusnya yaitu SAT and Rescue Radar Transponder dengan frekuensi 9 GHz. Ya, ini gunanya untuk menunjukkan di mana si korban, umpamanya sekoci, berada pada waktu meninggalkan kapal. Ya, jadi nanti bisa dipantau saat ini dengan menggunakan radar. Ya, tentunya radarnya yang berfrekuensi 9 GHz. Ya, inilah beberapa keterangan bahkan daripada Inmarsat. Isinya adalah ini. Ya, tentunya di sini tidak membicarakan
yang sangkut paut dengan komunikasi yang lain selain komunikasi marine. Ya ini untuk di kapal, inilah intinya. Garis besarnya ini. Maka selanjutnya saya tunjukkan pembagian wilayah dalam GMDSS. Nah, yaitu pertama daerah A1, suatu daerah pelayaran dalam jarak capai perangkat radio PHF dari stasiun pantai kurang lebih 20 sampai 30 mil. Ya, kira-kira 20 sampai 30 mil. Itu adalah disebut wilayah atau daerah A1. Daerah A2 yaitu suatu daerah pelayaran dalam jarak capai perangkat radio MF, kalau ini PHF, ini MF medium, dari stasiun pantai kurang dari 100 mil di luar A1. Ya berarti antara 30 sampai 100. Kalau A1 20 sampai 30 dari stasiun pantai. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya daerah A3, suatu daerah pelayaran dalam liputan satelit maritim Inmarsat, yaitu antara lintang 82 derajat utara dan 82 derajat selatan, di luar daerah A1 dan A2. Ya, tidak termasuk A1, tidak termasuk A2, tapi antara lintang 82 utara dan selatan. Inilah yang disebut daerah A3. Ya, daerah A3. Berikutnya daerah A4, yaitu daerah pelayaran di luar A1, 2, dan 3 ini. Selain 3 ini, inilah disebut, yang ini kira-kira di mana? Ini sangat mungkin di daerah kutub. Ya, di daerah lintang lebih dari 82 utara maupun selatan. Kemungkinan begitu. Di sana tidak ada A1, tidak ada A2. Maka di situ adalah daerah A4. Gunanya apa pembagian wilayah ini? Ya, untuk menentukan persyaratan SOLAS perangkat radio GMDSS apa yang harus dibawa untuk suatu kapal pada saat belayar. Ya, tentunya tergantung daerah pelayarannya ini. Nah, ini contoh lagi sama, ini 1, 2, 3, 4 ini sama. Ya, ini sama. Ya, hanya ini yang saya kutip ini itu instrumentality enggak, ya bawahnya. Jadi kapal 3 arah gross ton ke atas harus masang perangkat GMDSS. Gross tonnet ini adalah ukuran volume. Jadi 1 gross tonnet sama dengan 2,83. Jadi jangan dianggap ini berat. Ini adalah ukuran volume. Volume seluruh ruangan yang ada di kapal. Ya 300 gross tonnet ya kalikan 2,83 lah untuk dijadikan meter kubik. Kira-kira begitu. Selanjutnya ini contoh gambaran. Ini adalah pantai, ini stasiun radio. Kalau ini A1 di sini kurang lebih 30 ya, 30 sampai 20 lah dari sini sampai sini. Nah, baru ini A2. A2 adalah antara 30 sampai 100. Wilayah ini adalah wilayah A2. Kira-kira demikian. Selanjutnya persyaratan SOLAS terhadap kapal-kapal yang belayar, bagaimana harus melengkapi alat-alat GMDSS. Untuk daerah A1 tadi, 1 harus dilengkapi dengan PHF, ya, PHF yang ada DSC-nya. Ya, di samping itu NAVTEC, Navigation Intellect, IPREP, Emergency Position Indicating Radio Beacon, SART, Search and Rescue Radar Transponder, dan Portable PHF. Ini handy-talkie, ya, 3 buah. Ini untuk belayar di A1. Untuk di A2 harus ada PHF yang ada DSC, MF, voice yang ada DSC juga, dan 4 alat ini.
Naptek, EBREP, SART, dan Portable PHF. Ya. Selanjutnya di daerah A3, nah ini harus ada PHF, MFHF, POIS dan DSC, ya, MFHF plus ini artinya ditambahkan, boleh ditambahkan ini, baru Imarsat, ya, bisa Imarsat A, Imarsat C, dan Imarsat yang lain, M, B dan sebagainya. Ya, ini ya tentunya dari manufaktur daripada yang membuat Imarsat itu. Ya, kira-kira begitu. Yang 4 ini sama. Naptek, EBREP, SART, dan PHF sama. PHF portable. Nah, berikutnya untuk wilayah A4. Sama, tetap harus ada PHF, POIS, dan DSC. Berikutnya MFHF, POIS, DSC. Ya, baru yang 4 ini sama. Ya, sama semua ini ada semua, harus yang 4 ini. Ya, kira-kira gitu. Berikutnya akan dijelaskan mengenai EBREP. Singkatan dari Emergency Position Indicating Radio Beacon. Ini ada di kapal, perangkatnya cukup bisa dijinjing, ya. Biasanya ditaruh di kiri kanan lanjungan, walaupun seharusnya disekoci, ya, EBREP ini. Nah, ini contohnya. Guna dari EBREP itu yaitu apabila kapal mengalami musibah, EBREP ini diambil orang atau tidak, harus bisa lepas dari kapal ini dan mengapung secara otomatis. Dia asal kerendam di sensornya, terendam di air, akan transmit berita ke satelit Cosparsat ini. Ya, bisa otomatis kalau terendam di air, bisa juga dihidupkan orang dengan switch-nya, ya, ada di sini. Untuk itu diingatkan kepada para kru kapal, jangan sekali-kali mengutik-utik switch daripada EBREP ini. Kalau ini dihidupkan akan menghebohkan seluruh jaringan di dunia ini. Ya, ini contohnya. EBREP ini dihidupkan, maka dengan frekuensi 406 MHz, maka diterima oleh satelit Cosparsat. Dari satelit Cosparsat ini kemudian diteruskan ke local user terminal yang ada di darat. Di dunia ini ada beberapa local user terminal, termasuk di Indonesia ada di Jatiluhur kalau tidak salah. Nanti akan ditunjukkan lebih lanjut. Ya, itu. Nah, baru dipancarkan kembali ke stasiun bumi. Ya, namanya local user terminal. Dari local user terminal kemudian diteruskan lagi ke MCC atau Mission Control Center. Ya, ini bagian daripada GMDSS ini. Dari MCC diteruskan ke RCC, ya, ini RCC. Nah, Rescue Coordination Center. Ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin ini Basarnas. Ya, Basarnas dari suatu negara, Badan SAR Nasional, Basarnas. Nah, dari Basarnas baru diteruskan ke SAR, ya, diteruskan ke SAR. Ini SAR, Search and Rescue. Mungkin dari SAR ini dikirim petugas penolong dengan menggunakan kapal kayak ini atau dengan menggunakan helikopter. Ya, ini saya lupa, tidak saya gambar helikopternya. Ya, jadi ini saya gunakan kapal saja contohnya ini. Ya. Jadi kapal ini yang akan mencari korban di sini nanti, yang akan menolong korban ini. Bisa juga helikopter. Cuma ini saya belum gambar helikopternya ini.
Ya, mestinya bisa helikopter nolong korban di sini, tapi ini gunakan kapal saja, gunakan kapal SAR. Baru ditolong semua korban dari musibah kapal ini. Inilah urut-urutan daripada EPIREP ini, ya, cara kerjanya EPIREP ini. Kira-kira demikian. Selanjutnya, ini saya tunjukkan bahwa local user terminal itu ada di seluruh dunia. Ini ada sekitar sekarang 46. Ya, termasuk di Indonesia ada, ya. Ini Indonesia ada. Nah, ini contohnya Indonesia 22 ini. Ya, ini. Ada ini. Ini semua adalah nomor-nomor local user terminal tadi yang ini. Jadi nomor-nomor ini, ya. Baru ini letak geografinya seperti ini. Ya. Ini yang di Asia, Australia, Asia, inilah Indonesia nomor 22 ini. Karena semua negara nampaknya ya beberapa negara mempunyai local user terminal ini. Ya, ini semua ada di seluruh dunia ini. Oke. Nah, ini sama juga tadi. Ini satelit Kospas, ini SARSAT yang orbitnya seperti ini. Kospas, ini SARSAT. Jadi yang menyoroti seluruh permukaan bumi. Ya, bisa nangkep sinyal dari EPIREP dari bumi. Baik itu kapal yang musibah ataupun pesawat terbang. Hanya saja yang saya lihat pesawat terbang yang alami musibah tidak pernah menunjukkan, kalau di kapal namanya EPIREP, tapi kalau di pesawat terbang namanya LT, Emergency Location Transmitter. Ini mestinya harusnya ada. Tapi selama ini pesawat terbang yang jatuh, yang saya lihat tidak pernah LT-nya direcord oleh local user terminal. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi ini contohnya kalau pesawat ini ke satelit ini. Ya, yang ini adalah mungkin satelit yang lain tidak masuk standar untuk GMDSS. Ya, kira-kira gitu. Jadi tadi untuk nolong korban ini bisa menggunakan helikopter. Gambar saya tadi menggunakan kapal dengan kapal SAR, ya, kira-kira gitu. Ini menggunakan pesawat. Bahkan di sini enggak, ini mungkin kapal SAR-nya ini yang mencari korban ini, ya. Sama dengan gambar saya tadi. Nah, ini contohnya, ini Kospas, ini SARSAT, ya. Ini satelitnya yang memutari bumi utara selatan, ya, dengan ketinggian 16 kilometer atau berapa itu, ya. Jadi di bawahnya Inmarsat nanti. Nah, ini contohnya. Kalau satelit Kospas SARSAT, utaranya utara selatan. Ini Kospas, SARSAT, SARSAT. Ya. Tapi kalau Inmarsat geostasioner, artinya dia berputar searah dengan putaran bumi pada porosnya. Ya. Dari barat ke timur. Jadi stasional, tetap dia di atas diem menyoroti wilayah tertentu. Nanti ada wilayah-wilayah yang menjadi pantauan daripada satelit Inmarsat. Ya, kira-kira begitu. Nah, inilah beberapa EPIREP dengan berbagai merek. Ya, di sini saya tidak uraikan bagaimana cara menghidupkan karena nanti bisa dibaca di labelnya ini. Masing-masing merek mempunyai urutan yang walaupun tidak mirip tapi agak berbeda sedikit. Ya, walaupun tidak sama tapi ada perbedaannya tentunya. JRC, Sailor dan lain-lain pastinya ada bedanya sedikit. Ya, ini contoh bermacam-macam merek daripada EPIREP. Nah, ini contohnya tadi juga, kalau ini EPIREP, ini satelitnya Inmarsat Kopas SARSAT ini, nah, ini gunanya, ya. Kalau ini mungkin jaringan yang lain, yang ini, ya, ground ini bukan marine.
ya. Ya, tapi kalau dari local user terminal, dari Kopasar SAT, ya tentunya seperti ini. Ini ada SAT-nya menggunakan apa namanya pesawat terbang atau helikopter yang akan menolong korban di tengah laut. Ya, tapi di sini tadi saya tunjukkan pertolongannya menggunakan kapal. Walaupun mungkin sekali menggunakan helikopter dengan mungkin ditarik menggunakan tali ya dari atas ke bawah. Berikutnya mengenai SAT, Search and Rescue Transponder, ya pemancar untuk pertolongan. Ya, ini salah satu contoh daripada skoci dari sebuah kapal yang mungkin sudah tenggelam. Krunya ada di sini. Skoci ini memasang memasang SAT-nya seperti ini, baru dihidupkan. Ini ada tombolnya di sini, ya diceklekin, ya ceklek, nyala dia, nyala merah, sudah hidup, mancar. Nah, ini adalah kapal SAR yang mencari korban. Dia menghidupkan radarnya, ya ini radarnya dihidupkan. Ini ya radarnya dihidupkan, maka sinyal dari SAT ini akan ditangkap oleh radar ini, yaitu dalam bentuk selama masih jauh 12 titik dalam satu garis. Ini contohnya. Jadi tampilannya seperti ini. Ya. Demikian juga ini tadi SAT-nya hidup, dia memancarkan gelombang radio 9 GHz, ditangkap di radar. Begitu nih radar sudah nangkep, ada pancaran gelombang radio 9 GHz dari radar, maka di SAT ini nyala lampu hijaunya. Tadinya belum nyala, ini sekarang nyala karena sudah diterima oleh radar. Jadi kru kapal sudah tahu bahwa sudah ada yang memantau, ada radar yang memantau korban ini. Ya. Selama masih jauh, tampilannya seperti ini. Tapi nanti kalau makin dekat, ya ini makin dekat. Nah, kurang lebih 1 mil, maka tampilannya sudah membesar lagi nih. Yang tadinya titik-titik jadi membesar seperti ini. Ya, kalau sudah ya di atas 1 mil lah, dekat-dekat 1 mil. Ya, ini nangkep dari sini makin gini. Nah, apalagi kalau kurang dari 1 mil, ini kurang 1 mil, ya. Kalau kurang 1 mil, ya. Nah, ini kurang 1 mil. Maka tampilannya akan penuh di sini, nanti memutar di sini, memenuhi tabir radar Anda. Maka jangan kaget kalau terlalu dekat tampilan radar ini kayak ini. Ya, ini beberapa contoh tampilan daripada SAT, ya semakin dekat ya semakin tebal gambarnya, ya kira-kira itu. Jadi di atas kapal ini tampilannya nanti kayak ini. Berikutnya Inmarsat, ya International Maritime Satellite. Ya nanti namanya perangkat yang di kapal juga Inmarsat, ya. Jadi kalau tadi sudah saya sebutkan ini Kospas, ini Sarsat, ini adalah Inmarsat. Inmarsat ini ada 4, yaitu yang mencakup Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik Barat, dan Atlantik Timur. Ya, nanti satelitnya nampaknya yang banyak di Atlantik. Ya, ini konsepnya Inmarsat. Jadi nanti dari sini ditempa dengan Coast Earth Station-nya, ya, atau Land Earth Station ini, Coast Earth Station. Jadi stasiun di buminya tidak sama dengan Kopasar. Kalau Kopasar namanya Local User Terminal, kalau Inmarsat Coast Earth Station atau Land Earth Station ini. Ya, baru ini jaringannya ke negara-negara, ya, ini Inmarsat
database-nya ini. Kalau ini sama untuk Parsasat juga ada Rescue Coordination Center tentunya dalam menghadapi keadaan musibah daripada suatu kapal. Ya, kira-kira ini contohnya karena kapal ini menggunakan IPIRP-nya Inmarsat. Maka ya jaringannya lewat Inmarsat. Tapi yang umum di kapal IPIRP-nya adalah menggunakan satelit Parsasat. Yang lain untuk kapal ini adalah untuk komunikasi biasa, ya bisa POIS, bisa telek. Ya, yang POIS bisa langsung dengan handphone atau telepon di suatu negara tertentu. Jadi tengah laut, baru ke contohnya kalau ke laut mungkin ke rumah atau kemana bisa telepon melalui Inmarsat. Ya, jadi bisa POIS sekarang. Bahkan nanti untuk kapal-kapal penumpang mungkin ada telepon umumnya yang lewat Inmarsat. Kalau sudah di tengah laut betul ya nggak bisa pakai handphone, makanya gunakanlah Inmarsat ini. Kira-kira demikian. Berikutnya, nah ini tingginya Inmarsat itu ya 35 lebih lah, hampir 36 km dari bumi. Ya, jadi yang orbitnya geostalk. Tapi kalau yang Parsasat mungkin di bawah ini. Kalau tidak salah, ingat saya sekitar 16 km. Ya, kira-kira begitu. Selanjutnya, ini contohnya, ya, ini yang meliput, ya, ini yang meliput Atlantic Ocean Region East, ya, ini Atlantic Ocean Region East, Atlantik Timur. Yang ini Atlantic Ocean Region West, ya. Ya karena yang punya satelit ini kayaknya orang-orang negara Eropa itu, maka di Eropa ada dua. Nah, yang ini yang meliput Pacific Ocean Region, ya, ini Pacific. Nah, baru ini adalah Indian Ocean Region. Jadi yang Pacific tadi, ya, yaitu ini yang East, ini yang satelit West. Baru yang untuk Samudra India ini Indian Ocean Region, ya. Baru yang ini Pasifik, ya, ini Pasifik. Jadi kalau orang Eropa, Amerika ini nampaknya dua ini. Tapi di Pasifik karena laut lepas juga, ya, hanya satu, ya, untuk Pacific Ocean Region, ya, Samudra Pasifik. Ini gambarannya kayak begini peliputan daripada satelit Inmarsat tadi. Nah, ini contohnya orbitnya macam ini. Jadi muternya ke sana. Jadi yang diliput sini aja tetap. Ya, kalau ini Inmarsat geostasioner tetap memantau di sini. Untuk komunikasi biasa, komunikasi bahaya dan sebagainya, yang ini. Baru nanti ada satelit lain, Inmarsat lain, ada 4, ya, Indian Ocean, Pasifik, Atlantik Barat, Atlantik Timur tadi, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi tingginya ini kalau jadi mil sekian lah tadi. Tadi kalau meter ya kilometer ya 36, ini 32,3 mil kira-kira tingginya. Ya, ini liputannya. Jadi dia muternya sama dengan muternya bumi pada porosnya ke sono, sama. Jadi tetap yang diliput. Tapi kalau Parsasat tadi tidak. Dia berjalan utara selatan. Ya, jadi dia berputar utara selatan, Kospas maupun Sarsat. Nah, ini yang Inmarsat. Ya, geostasioner tetap di atas wilayahnya masing-masing. Nah, ini contoh Inmarsat tadi sama, ya, ini liputannya, ya, ini Indian Ocean, ya, ini Indian Ocean, baru ini Atlantik, ya, ini Indian Ocean,
Atlantik, baru nanti Pasifik. Nah ini, ya, ini Atlantik, Ocean Region West, ini Pasifik, baru ini Pasifik. Ya ini dimasuk, ini separuh di sini, baru separuhnya ini. Pantai barat Amerika nih, Alaska, Kanada dan sebagainya. Ya, termasuk yang sebelah barat wilayah Indonesia ini. Ya, wilayah Indonesia pun terbelah dua, satu ikut Pasifik, yang satu ikut Indian Ocean. Ya, gunanya apa? Pada waktu di kapal nanti orang menggunakan satelit yang mana untuk berkomunikasi gunakan perangkat Inmarsat ini. Ya, jadi ini liputan daripada satelit Inmarsat. Ya, ini untuk Pasifik, ya ini untuk Atlantik, ya Atlantik Barat dan Atlantik Timur ini. Ini timur, ini barat. Ada dua, kira-kira, ya kira-kira begitu. Nah ini kalau digambar lagi cakupan satelit Inmarsat, ini lebih jelas, ya. Ini untuk Pasifik, ya yang merah ini Pasifik. Baru untuk Indian Ocean, ya untuk Indian Ocean yang biru ini. Nah ini biru nih. Ya, ini biru. Ya, sorrow bukan ini, merah, yang merah muda ini yang Pasifik tadi. Ini Pasifik. Ya, Pacific Ocean Region. Baru ini Atlantic West. Ini Atlantic West, ya. Ini. Baru ini adalah Atlantic Ocean Region East yang timur. Ya, barat timur. Ya. Nah, ini yang barat nih bisa digambarkan sebelah sini, ya. Baru ini Indian Ocean. Ini Indian Ocean untuk Samudra India. Nah, Indonesia bisa Indian Ocean, bisa juga menggunakan Pacific Ocean, ya bisa menggunakan satelit ini, bisa menggunakan sini karena kita ada di sini. Ya, kira-kira gitu cakupannya. Jadi nanti di penggunaan pesawat Inmarsat bisa pilih pakai Indian Ocean atau pakai Pacific Ocean, ya ini. Nah ini sama juga, gambarnya hanya beda-beda aja. Ini yang Indian, ini Atlantic West, Atlantic East, baru ini Pasifik. Ini Pasifik, sama dengan tadi. Ini gambarnya beda aja. Nah, inilah orbit daripada satelit. Ya, dari atas begini. Jadi kalau dia Inmarsat ya tetap di situ aja, ya. Berputar sesuai dengan putaran bumi pada porosnya. Yang diliput cakupannya tetap. Lain dengan kupas asat utara selatan bergerak dia, ya, kira-kira gitu. Nah, inilah Inmarsat jaringannya. Ya, jadi untuk jaringan Inmarsat di dunia ini seperti ini. Ya, ada stasiunnya termasuk di Indonesia ini di Jatiluhur. Ini Inmarsat. Masuk Indian Ocean ini. Ya, mestinya Indonesia bisa masuk Pasifik juga, tapi di sini masuk Indian Ocean ini dengan menggunakan satelit B maupun satelit M. Ini jenis perangkat radio satelitnya, Inmarsatnya, sorry, perangkat radio Inmarsatnya ini. Jadi A, B, C, dan M. Ya untuk Indonesia, Jatiluhur, Indonesia ini Indian Ocean Region. Jadi Inmarsatnya B dan M. Ya, kira-kira begitu. Nah, seterusnya ini jenis-jenis perangkat Inmarsat yang untuk di kapal, dipasang di kapal macam ini, macam-macam. Yang masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Ya, ini bukan bidang saya, tentunya ini dari pabriknya yang memberikan spesifikasi daripada Inmarsatnya yang harus dipasang di atas kapal. Ini sama tadi Inmarsat, ya. Nah, ini Inmarsat satelit sama ininya, ya. Baru ini jaringannya, ya. Ya, kalau GPS lain lagi satelitnya, kita tidak bicara karena satelit GPS tidak masuk dalam GMDSS. Ya, kira-kira demikian.
Berikutnya perangkat NAVTEG. Ini juga harus ada di kapal tadi dari persyaratan area 1, 2, 3, 4 tadi. NAVTEG harus ada, ya. Singkatan daripada navigation telek. Ya, ini bisa mencetak setiap ini ya, ini. Kalau error apa ini, ya, inilah kira-kira diterima maka penerima pesan akan dihentikan otomatis ini. Setiap pesan yang tidak diawali, nanti ada awal daripada berita, yaitu Zulu Charlie, baru nanti ini adalah jenis beritanya dan sebagainya. Ya, nanti itu. Baru dari akhir berita itu harus dikasih tanda NNN, November. Ya, huruf November. Ya, ini. Ya, mampu menyimpan hingga 100% jika pesan telah lebih dari 100, maka yang secara otomatis akan terhapus yang lama itu. Ya, makanya nanti di kapal printeran daripada NAVTEG itu ya disimpan oleh nahkoda. Ya, karena kalau enggak hilang. Ya, otomatis akan keluar semacam kertas di pembayaran di supermarket itu atau di ATM, keluar otomatis ngeprint. Ya, secara otomatis ID yang telah tersimpan akan terhapus selama 3 hari. Ya, kira-kira gitu. Selanjutnya, ini adalah jaringan daripada NAVTEG. Di dunia ini jaringan NAVTEG kalau tidak salah ada 16 ini. Ini wilayah-wilayahnya di permukaan bumi ini. Jadi dengan demikian Indonesia masuk wilayah 11 ini. Di Pasifik ini masuk di Indonesia. Karena di Indonesia ada 3 tempat stasiun NAVTEG. Stasiun pemancar NAVTEG. Stasiunnya, ya. Nanti ini stasiunnya. Baru perangkatnya ada di kapal yang menerima berita dari stasiun-stasiun ini. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini contohnya, saya ambil sepotong untuk Navarea 11. Ya, tadi ini apa namanya? Kalau seluruh dunia ini masing-masing wilayah ini ada stasiun-stasiunnya, ya. Ini saya kutip untuk Navarea 11 Asia Timur, ya. Ini contohnya. Ya, ada di Jayapura, Ambon, Makassar, Jakarta. Ini posisinya, ya. Ini negara operatornya, Indonesia, Singapura, Korea dan sebagainya lah. Baru ini jam-jam pemberitaan NAVTEG itu. Ya, jam-jam menggunakan UTC, GMT, ya. UTC ini adalah GMT, waktu GMT. Menyiarkan berita-berita tiap jam-jam ini. Ya, ada berita ini. Ya, saya tidak tunjukkan semua wilayah, ini hanya Indonesia. Navarea lainnya banyak sekali seperti ini. Ya, ini Navarea 11, itu pun hanya sampai I, yang lain masih ada lagi dan seterusnya. Ya, kira-kira begitu. Berikutnya mengenai berita. Isi dari berita NAVTEG umumnya, navigation telek. Ya, pengiriman berita dimulai dengan Zulu Charlie, baru jenis beritanya, ini message-nya ini, ya. Jadi nanti kodenya ada ini. Kalau A adalah navigational warning, B meteorological, C ice, D set and rescue information. Bisa juga pembajakan, perompaan, ya ini. Masuk D, ada pembajakan, perompaan ini. Jadi kalau orang di kapal menggunakan SSAS juga mungkin masuk di dalam yang jenis ini, ya. Kalau lewat NAVTEG, kira-kira gitu. E meteorologi forecast, F pilot dan seterusnya ini. Ya, ini adalah jenis-jenis daripada beritanya, nanti disingkat dengan huruf ini, abjad ini. Ya, kira-kira gitu. Nah, ini contoh daripada berita NAVTEG yang keluar, ya.
macam ini. Zulu Charlie, GB. Nah, G ini apa? Berita apa? Ini bisa dilihat G. Ya, ini contohnya G apa? Ice Message. Ya, G itu Ice Message. Ya, contohnya begitu. Ya, baru ini isi beritanya semua, baru terakhir November. Ya, inilah bentuk berita NAPTEK. Oleh karena itu, dulu waktu saya belajar, jangan mematikan NAPTEK. Karena penyiaran beritanya itu sesuai jam tadi. Ya, walaupun di dermaga tidak ada salahnya, NAPTEK-nya on terus. Jadi kalau ada berita, kita tahu dan dia akan merekam di kertas seperti kertas ATM ini. Ya, macam ini. Jadi saya dulu waktu menjadi nakoda di kapal tidak pernah mematikan NAPTEK. Sehingga ada berita lampu mati, lampu navigasi mati, saya tahu. Ya, tidak usah lihat BPI, NAPTEK lebih cepat ya terima beritanya. Nah, ini contohnya. Zulu Charlie app. Nah, app-nya apa? Bisa dilihat berita apa app nih? App pilot message. Ya, berita tentang pemanduan. Ya, kira-kira begitu. Ya, yang tadi ini. Ya, ini. Baru selesai beritanya November. Ya, dan seterusnya. Ini contoh lagi. Nah, ini L, ya, bisa dilihat berita apa, nanti isinya ini, berita ini baru November. Ini dikeluarkan di dalam perangkat NAPTEK tadi. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya NBDP, Inmarsat, dan GSC, ya perangkat yang di kapalnya, cuma ini masih kurang satu, yaitu two-way communication, PHF portable itu. Yaitu saya anggap ya setiap orang bisalah di channel 16 hidupkan PHF dengan handy-talkie ya, handy-talkie biasa lah kira-kira itu. Makanya saya sampai lupa nggak saya sebutkan sini. Ya, sebenarnya NBDP Narrowband Direct ini bukan P ini, jangan salah saya. Narrowband Direct Printing ya, NBDP. Jadi bisa kirim telek ya langsung ya kayak kita mengirimkan berita di SMS itu kira-kira ya, hanya saja ini nanti lewat satelit ya. Berikutnya Inmarsat, perangkat Inmarsat sama ya, ini bentuknya laptop dua, ini kayak laptop ya. Untuk Inmarsat nanti set-setannya juga menggunakan Pacific Ocean Region atau Indian Ocean Region atau West Atlantic dan sebagainya. Ya, nanti ada set-setannya, kayak laptop juga. Ya, kira-kira gitu. Ya, tentunya para officer, para on-notice, para deck officer yang masih aktif belayar mungkin ya sudah bukan barang baru yang ini. Demikian juga digital selected call. Ya, ini biasanya pada saat training GMDSS mungkin diajarkan bagaimana cara membuka DSC, baik untuk PHF maupun untuk MFHF mungkin itu. Urut-urutannya untuk menghidupkannya, ya kira-kira gitu, tombol-tombolnya. Jadi Narrowband Direct Printer ini tadi salah, ya ini salah nih, salah ketik saya. Suatu perangkat komunikasi untuk mengirim menerima berita dengan telek. Jadi semacam SMS di HP, ya. Saya tidak nunjukkan di sini alatnya itu ya seperti bagi yang belum belayar ya, belum jadi officer kapal ya kayak HP kayak laptop kira-kira gitu. Inmarsat juga sama seperti laptop bentuknya ya. Hanya Inmarsatnya macam-macam, ini dari pabrik tipenya yang A, B, C, ada yang hanya untuk telek, tapi ada yang bisa voice suara juga. Ya, saya tidak tunjukkan di sini. Ya, untuk alat ini karena ya saya kesulitan juga mencari foto daripada perangkat ini. Ya, atau tombol-tombolnya secara lengkap dan tentunya nanti bisa dipelajari di kapal karena lain merek lain.
Ya, pada dasarnya sama, tapi lain merek lain. Sama halnya kita membuka laptop untuk misalkan telekonferensi. Apa itu urut-urutannya? Untuk e-learning itu ada urut-urutannya apa saja yang harus diklik di dalam laptop itu. Nah, digital spectacle juga demikian. Ya, jadi ini ada di PHF, MFHF. Ya, di situ bentuknya digital mungkin. Baru ada tombolnya, tinggal ngeklik apa saja. Biasanya ada petunjuknya atau buku panduannya untuk menghidupkan DSC. Ya, misalkan DSC PHF, DSC MFHF. Jadi DSC ini tadi kalau sudah di set kemudian di tombolnya dipencet akan menimbulkan suara nada tinggi rendah. Baru kemudian dikirimkan berita dengan voice atau suara yaitu mede-mede itu dan seterusnya. Ya. Jadi perangkat DSC-nya saya tidak bisa menunjukkan di sini. Ya. Inilah sepintas-lintas mengenai GMDSS yang saya tahu. Semoga ada manfaatnya bagi yang mungkin para pelaut muda atau perwira notis muda yang baru mau naik ke kapal. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih.